Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Saya Ahlam. Saya Farah Anissa Salsabila Putri. Saya Dedes Putri Kinarsi. Saya Salsabila Azahra dan saya Suci Triwulandari. Tujuan kami di sini yaitu untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dengan mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang diampu oleh Ibu dosen Rizky Takrianti MPD dengan memuat pembahasan yaitu mengenai wawancara mengenai korupsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahlam dengan NIM 2012300015, ingin mewawancarai salah satu narasumber mengenai korupsi. Baik, sebelumnya saya di sini ingin menanyakan terlebih dahulu identitas Ibu. Terima kasih. Nama saya Dian Andriani. Saya berprofesi sebagai seorang guru di TK Asopa, Jambi. Baik, di sini selanjutnya saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan mengenai korupsi. Baik, itu pertanyaan pertama, seberapa jauh sih pengetahuan Ibu mengenai korupsi? Menurut saya korupsi itu ialah penyelewengan atau penyalahgunaan bisa uang negara, uang organisasi, uang yayasan dan sebagainya yang diperuntukkan untuk kepentingan diri pribadi atau orang lain. Baik, pertanyaan selanjutnya, menurut Ibu apa sih yang menyebabkan korupsi tersebut dapat terjadi? Korupsi itu dapat terjadi mungkin ada beberapa aspek ya, beberapa hal. Contoh salah satunya dari tekanan. Contohnya misal karyawan yang mungkin gajinya kurang, jadi terpikir untuk korupsi gitu untuk memenuhi kebutuhannya. Bisa juga yang kedua dari kesempatan, karena adanya kesempatan, kurang pengawasan yang ketat dari sistem kantor atau gimana, bisa menyebabkan korupsi juga. Dan yang ketiga menurut saya karena kurangnya rasa bersyukur. Itu aja sih. Baik, selanjutnya apakah Ibu pernah melihat secara langsung ataupun menyaksikan secara langsung korupsi tersebut terjadi? Kalau untuk menyaksikan secara langsung belum pernah ya Dek ya, cuman yang Ibu lihat sih korupsi itu ya dari sosial media, dari TV, dari YouTube paling gitu sih. Dari media digital ya Bu? Iya bener. Nah baik nih Ibu, pertanyaan terakhir, menurut Ibu bagaimana sih cara mengatasi permasalahan korupsi tersebut? Kalau untuk mengatasi secara langsung kayaknya sulit ya, tapi mungkin ada beberapa hal yang mungkin ya untuk mengurangi lah dulu korupsi itu gimana ya. Pertama dengan mungkin memperketat pengawasan, umpama di kantor atau di organisasi-organisasi untuk masalah keuangannya lebih diperketat pengawasannya. Terus untuk yang kedua mungkin diajarkan sejak dini di dinas pendidikan untuk diajarkan bagaimana anak-anak untuk bisa menjauhi yang berbau-bau korupsi ya, anti korupsi lah gitu. Jadi memang diajarkan ke anak-anak di pendidikan itu sejak dini. Jadi mereka takut untuk korupsi, untuk menyalahgunakan uang negara, uang korupsi, uang organisasi gitu. Kalau yang ketiga menurut Ibu sih tanamkan rasa bersyukur aja. Kita bersyukur atas rezeki yang Allah beri sama kita. Jadi berapapun yang rezeki kita dapat itu yang sudah harus kita nikmati, sudah harus cukup dengan kita. Pokoknya rasa bersyukur itu yang paling penting menurut saya, seperti itu. Baik, terima kasih kepada Ibu yang telah meluangkan waktunya untuk diwawancarai. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suci Triwulandari dengan NIM 2012300008. Di sini saya akan mewawancarai salah satu narasumber kita. Maaf Ibu kalau boleh tahu namanya siapa? Nama saya Yuliana, profesinya guru bimbingan dan konseling di SMA Negeri 2 Kota Jambi.
Yang ingin saya tanyakan yang pertama yaitu seberapa jauh Ibu ketahui tentang korupsi? Kalau ditanya korupsi seberapa jauh, pengetahuannya sedikit karena cakupan bidang saya cuman sebagai guru BK. Tapi setahu saya nengok dari informasi TV, YouTube, kalau korupsi itu bahasa lembut dari maling uang rakyat dan uang negara untuk memperkaya diri sendiri. Pertanyaan selanjutnya yang ingin saya tanyakan kepada Ibu, apa yang menyebabkan korupsi itu bisa terjadi? Menurut saya korupsi itu bisa terjadi pertama karena ada niat, terus juga ada kesempatan. Yang jelas kalau udah ada niat dalam hati, kesempatan juga ada, pasti hal itu pasti terjadi. Pertanyaan selanjutnya yaitu apakah Ibu pernah melihat atau menyaksikan korupsi itu secara nyata? Oke. Sebenarnya korupsi balik lagi tadi kan pertama untuk memperkaya diri sendiri. Sebenarnya korupsi bukan hanya sekedar uang, tapi korupsi waktu juga bisa kan. Jadi kalau langsung dan nyata belum pernah. Kalau misal informasinya dapat diketahui kan dari TV, terus dari YouTube, berita-berita online, itu saja. Ini pertanyaan terakhir yang ingin saya tanyakan kepada Ibu, bagaimana cara mengatasi permasalahan korupsi tersebut? Baiklah, cara mengatasi korupsi itu mungkin nengok di TV dia dihukum seberat-beratnya dengan dipenjara, tapi dengan dimiskinkan bisa juga. Dilihat dari runtun yang korupsi itu pada dasarnya berasal dari keluarga yang memang kaya dari lahir dari kecilnya gitu. Jadi kalaupun dia di penjara, keluar dari penjara pun tetap kaya, tetap dia biasa-biasa saja, tidak kayak gitu misalnya hidupnya kan. Jadi mungkin dihukum dengan seberat-beratnya lah. Terima kasih kepada Ibu yang telah menyempatkan waktunya untuk bisa saya wawancarai. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Anissa Salsabila Putri dengan NIM 201230025. Baik, sebelumnya kalau boleh tahu nama Bapak siapa? Nama saya Iwan. Kalau boleh tahu pekerjaan Bapak sebagai apa? Saya kerja di perusahaan, salah satu perusahaan BUMN sebagai kontraktor bagian angkutan. Baik, ada beberapa hal yang saya ingin tanyakan kepada Bapak. Pertanyaan yang pertama, menurut Bapak apa sih itu korupsi? Korupsi menurut saya ya, bukan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kan? Bukan Ya, kan? bukan. Menurut saya, kalau menurut saya sih korupsi itu satu perilaku bejat yang dilakukan pejabat-pejabat pemerintah yang hanya untuk memuaskan nafsu mereka, baik itu pribadi ataupun golongan ataupun organisasi mereka sendiri dengan cara yang tidak halal. Baik, pertanyaan selanjutnya, menurut Bapak apa sih yang menyebabkan korupsi itu? Yang menjadi penyebab korupsi yang paling mendasar adalah lemahnya iman. Ya kan? Akhirnya apa? Akhirnya mereka merubah yang seharusnya menjadi kebutuhan menjadi satu keinginan. Ya kan? Kalau kebutuhan ini rasional, kalau dia sudah keinginan itu sudah irasional. Akhirnya untuk memenuhi keinginan, sementara dengan finansial yang nggak kuat mereka melakukan itu, korupsi. Itu salah satu penyebab. Merubahnya kebutuhan menjadi keinginan, menjadi hasrat, menjadi nafsu. Baik, pertanyaan selanjutnya, apakah Bapak pernah melihat kejadian korupsi itu secara nyata? Korupsi ini kan termasuk golongan menyuap dan disuap kan? Bukan punya melihat, saya pun pernah melakukan. Ya kan, dengan satu instansi saya pernah melakukan itu, menyuap dengan maksud dan tujuan tertentu, dan mereka pun mau. Gitu loh. Jadi posisinya bukan cuma melihat, tapi saya pernah melakukan itu loh, demi satu keinginan saya untuk bisa selesai masalah yang saya hadapi. Baik, pertanyaannya yang terakhir, menurut Bapak apa sih cara yang paling efektif untuk mengatasi kejadian korupsi itu? Menurut saya kan, kalau menurut saya yang paling mendasar adalah perbaikan atas iman, atas keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa perilaku ini adalah perilaku yang diharamkan dalam agama kita. Akhirnya apa? Buat perbaikan atas iman kita. Karena pelaku-pelaku korupsi, perilaku korupsi ini bukan nggak tergantung sama ilmu.
Hari ini kita lihat mereka berilmu tinggi semua kok. Tapi karena iman mereka tipis kepada Allah, akhirnya mereka apa? Mereka gunakan ilmu mereka untuk melakukan perilaku yang diharamkan oleh Allah. Jadi langkah pertama adalah perbaikan diri atas iman kita, keyakinan kita kepada Allah, dan kita yakin bahwa semua yang kita buat pasti akan mendapatkan balasannya kelak di kehidupan kita sesudah kematian kita. Baik, terima kasih kepada Bapak yang sudah berkenan kami wawancarai. Ya, sama-sama. Mudah-mudahan kalian besok udah jadi pelaku-pelaku korupsi. Amin. Apabila Allah kasih jabatan. Amin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dedes Putri Kinarsi dengan NIM 2012300005. Saya di sini ingin mewawancarai salah satu narasumber kita. Sebelumnya, bolehkah Ibu menjelaskan identitas Ibu terlebih dahulu, Bu? Perkenalkan, nama saya Dina Mariati. Saya sebagai berprofesi pengacara atau advokat di Jambi. Baiklah, saya di sini ingin bertanya beberapa hal mengenai korupsi kepada Ibu. Pertanyaan pertama, seberapa jauh sih pengetahuan Ibu mengenai korupsi? Korupsi itu sendiri kalau menurut saya adalah suatu penyelewengan atau tindakan yang dilakukan seseorang untuk merugikan suatu negara untuk kepentingan pribadi atau golongan tersendiri. Baiklah, menurut Ibu, apa yang menyebabkan korupsi itu terjadi? Menurut saya, korupsi itu sendiri ada beberapa tindakan yang terjadi. Yang pertama itu ada keserakahan, yang kedua itu ada kesempatan, yang ketiga adalah untuk pribadi sendiri. Itu sih menurut saya untuk suatu korupsi itu sehingga terjadi. Pertanyaan selanjutnya, apakah Ibu pernah melihat atau menyaksikan korupsi itu sendiri secara nyata? Kalau secara pribadi saya sendiri tidak pernah. Tapi untuk beberapa kasus yang saya lakukan atau pernah saya tangani itu cuman menangani saja, tapi untuk menyaksikan secara pribadi atau sejenisnya saya belum pernah. Baiklah Bu, ini pertanyaan terakhir. Menurut Ibu, bagaimana cara mengatasi korupsi tersebut? Kalau untuk mengatasi korupsi itu ada beberapa. Yang pertama itu baik dilakukan dengan penegakan hukum. Yang kedua itu melalui pendidikan yang dilakukan di sekolah maupun di rumah masing-masing. Yang ketiga itu bisa melalui sosialisasi kepada masyarakat tentang baik buruknya korupsi agar tidak terjadi dimanapun. Itu saya. Baiklah, terima kasih kepada Ibu yang telah meluangkan waktu untuk saya wawancarai. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salsabila Azahra dengan NIM 2012300028. Nah, di sini saya akan melakukan wawancara dengan salah satu narasumber saya dengan topik korupsi. Sebelum memasuki sesi wawancara, izinkan kakak memperkenalkan identitas kakak terlebih dahulu. Nama saya Rilam Iswari. Kegiatan saya sehari-hari adalah sebagai staf di instansi pemerintah Provinsi Jambi. Baik, langsung saja Kak masuk ke sesi wawancaranya. Pertanyaan pertama, seberapa jauh pengetahuan kakak mengenai korupsi tersebut? Menurut saya, korupsi merupakan tindakan melawan hukum yang memperkaya diri sendiri atau orang lain yang berakibat merugikan negara atau perekonomian. Pertanyaan selanjutnya, menurut pendapat kakak, apa yang menyebabkan korupsi itu dapat terjadi, Kak? Penyebab korupsi itu terjadi kurangnya pengawasan dan kontrol, kurangnya transparansi, lalu adanya budaya dan norma sosial yang mendukung kegiatan daripada korupsi itu, lalu penyalahgunaan dari suatu kekuasaan. Pertanyaan selanjutnya, apakah kakak pernah menyaksikan korupsi itu terjadi secara langsung? Secara saya pribadi tidak pernah menyaksikan secara langsung korupsi, apalagi dari segi uang. Tetapi yang selalu saya jumpai itu korupsi terhadap waktu dalam kehidupan sehari-hari.
Pertanyaan terakhir nih Kak, menurut pendapat Kakak, bagaimana cara mengatasi permasalahan korupsi ini? Menurut saya cara mengatasi korupsi ini yang pertama adalah memperkuat iman diri kita sendiri terutama. Yang kedua memperkuat penegakan hukum. Selanjutnya meningkatkan transparansi, lalu meningkatkan kesejahteraan mungkin bagi pegawai-pegawai publik ya yang ada mungkin di instansi pemerintah ataupun di tempat-tempat yang lain, dapat membangun sistem pengawasan yang kuat dan menggunakan teknologi digital itu dengan baik dan benar. Sekian wawancara saya dan narasumber saya mengenai korupsi. Kepada Kakak saya ucapkan terima kasih. Sekian, saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.